Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa 10 jam metode Maki, sebuah program dari pesantren Maki melalui channel YouTube Maki Media Channel bersama saya Kuna Rahmat. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada halqah yang ke-35 Ad-Darsul Rabi wa Salasun, pelajaran ke-34. Dan insyaallah kita akan mulai masuk ke dalam inti daripada ilmu nahwu, yaitu marfu'atul asma, yaitu marfu'at yang diropakan al asma ya, dari isim-isim, atau lebih gampang untuk menerjemahkannya yaitu isim-isim yang marfu. Taib. Dan hari ini saya ditemani oleh asatizah pesantren Maki, ada Ustaz Zihab dan juga Ustaz Nur Falah. Taib. Kita mulai ya, silakan dibaca Ustaz Nur Falah. Al marfu'atu sab'atu anwa'in. Silakan. Al marfu'atu sab'atu anwa'in. Awalan al fa'ilu, tsaniyan naibul fa'ili, tsalisan al mubtada'u, rabi'an khabarul mubtada'i, khamisan ismu kana wa akhwatiha, sadisan khabaru inna wa akhwatiha, sabi'an at-tawabi'u lil marfu'i. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwafillah sekalian, yang akan dipelajari di dalam marfu'atul asma ya, itu ada 7. Maka dikatakan al marfu'atu sab'atu anwa'in ya. Al marfu'at yang dimarfukan dari isim-isim ya. Jadi al marfu'atu minal asma yang dirofakkan dari isim-isim sab'atu anwa'in. Itu ada 7 macam. Yang pertama adalah al fa'ilu ya, fa'il. Ini boleh kita maknakan atau kita artikan subjek. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'ili ya, pengganti subjek ya. Kemudian yang ketiga al mubtada. Al mubtada ini adalah yang memulai sebuah jumlah, atau boleh kita artikan kalau di dalam susunan bahasa Indonesia ada susunan diterangkan menerangkan. Nah, al mubtada ini yang diterangkan. Ya, kemudian ada khabarul mubtada. Khabarul mubtada itu keterangan daripada mubtada atau yang menerangkan mubtada. Kemudian isim kana wa akhwatiha, yaitu isim kana dan saudari-saudarinya. Kemudian nomor 6 khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna dan saudari-saudarinya. Kemudian yang ketujuh adalah at-tawabi'u lil marfu, yaitu tawabi untuk isim yang marfu ya. Jadi ada 7 ya, ada 7. Yang pertama fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada ya, khabar mubtada, isim kana, khabar inna, dan tawabi lil marfu. Taib. Alhamdulillah sekalian, dari ibu dan bapak yang dirahmati Allah, memang jikalau kita coba untuk mencari padanan ya, padanan kata di dalam bahasa Indonesia itu terkadang tidak tepat ya, tidak selalu tepat gitu ya, tidak selalu tepat untuk setiap kalimat dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu maka ahsan bagi kita untuk memahami ya, memahami nanti apa yang kita pahami, ya, itulah yang lebih baik ya dibandingkan dengan kita mencari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia, karena terkadang tidak match ya, tidak sinkron antara istilah di dalam bahasa Arab dengan pengertian atau padanan kata di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tadi Ana menyebutkan fa'il itu subjek, naibul fa'il pengganti subjek, itu hanya untuk sekedar padanan kata yang paling dekat saja gitu kan. Itu adalah padanan kata yang paling dekat ya. Jadi seperti itu ya. Adapun dalam susunan bahasa Indonesia ya, dan bahasa Arab tentu berbeda ya. Susunan bahasa Arab dan bahasa Indonesia berbeda, tidak bisa disamakan. Oleh sebab itu maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka ahsan ya, yang lebih baik bagi kita adalah memahami secara langsung dalam konteks bahasa Arabnya, seperti itu ya. Jadi kita lanjut sekarang al-fa'ilu ya. Yang pertama adalah al-fa'il. Fa'il. Ya, silakan Ustaz Ziyad untuk dibaca definisi fa'il. Ta'riful fa'ili, al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'da al-fi'lil ma'lum wa yadullu 'ala man qama bil fi'li lahidhil al-amthilata al-atiyah. Baik. Yang pertama kita lihat ta'rif ya, ta'rif definisi ya. Ta'riful fa'ili ya, definisi fa'il.
Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un. Fa'il isim marfu, ya tentu saja isim marfu karena kita sedang membahas apa nih? Marfu'atul asma. Ya. Jadi isim yang marfu. Waqa'a ba'dal fi'li, waqa'a terletak ba'dal fi'li setelah fi'il al-maklum. Nah, ingat ini kaidah ya. Kita sudah belajar ada fi'il majhul, ada fi'il maklum, gitu ya. Atau ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Kalau maklum itu boleh kita terjemahkan apa? Fi'il yang aktif ya. Kalau majhul pasif gitu. Gitu kan? Nah, oleh sebab itu maka yang menjadi pondasi dasar pemahaman kita di dalam fa'il ini, ingat fi'ilnya itu harus maklum. Paham ya? Yang pertama, fi'ilnya itu harus maklum. Ini tidak terkait dengan zaman, tapi ini terkait dengan bina atau bentuk daripada fi'il tersebut gitu. Ya, jadi bukan terkait dengan zamannya, tapi terkait dengan bentuk fi'ilnya. Jadi fi'ilnya harus apa? Fi'il maklum gitu. Nah, kalau fi'il maklum pasti membutuhkan kepada apa? Kalau fi'ilnya maklum pasti membutuhkan fa'il. Gitu. Ya, oleh sebab itu maka waqa'a ba'dal fi'lil maklum. Nah, si fa'il ini adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Maka kalau terletak setelah fi'il maklum itu pasti fa'il. Gitu. Waqa'a ba'da fi'lil maklum wa yadullu 'ala man qama bil fi'li. Wa yadullu dan menunjukkan ala atas man qama bil fi'li, orang yang qama melakukan ya. Man fa'ala ya, man qama bil fi'li ya sama saja sih. Man qama bil fi'li mana ya man fa'alal fi'la gitu. Orang yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau begitu yang lebih pas untuk mengartikan fa'il itu apa? Pelaku. Ya, itu lebih pas dibandingkan dengan diartikan apa? Subjek gitu. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ya susunannya itu kan subjek itu selalu di depan ya. Subjek kan selalu di depan ya. Nah, kalau ini dalam susunan fi'il fa'il ini beda. Fi'il dulu baru kemudian datang fa'il atau predikat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu. Predikat didahulukan. Ya, predikat yang didahulukan. Nah, tapi nanti ya nah ini makanya ya mempelajari bahasa Arab sekali lagi harus dalam konteks bahasa Arab. Kalau kita mempelajari bahasa Arab dalam konteks bahasa Indonesia maka akan terjadi kerancuan. Oleh itu pahami saja dalam bahasa Arab itu. Paham ya semua? Nah, ini contoh nih. Ya, ini ada anak ketengahkan dua contoh nih. Lil mudzakkar ya. Hadorol mudarrisu. Nah, mana fa'ilnya? Hadorol mudarrisu. Mana fa'ilnya? Al mudarrisu. Nah, ini hadoro ya. Hadoro ini fi'il maklum kan? Hadoro fi'il maklum, kemudian datang al mudarrisu. Hadoro telah hadir al mudarrisu ya. Mudarris itu. Ya. Guru ya, guru laki-laki itu. Telah hadir guru laki-laki itu. Kemudian contoh yang kedua, hadorol mudarrisani. Ini juga sama ya, hadoro fi'il maklum, al mudarrisani. Ya, nah ini dia marfu. Ciri marfunya apa? Alif. Kenapa dengan alif? Nah, karena dia musanna. Hadorol mudarrisani. Telah datang atau telah hadir al mudarrisani, dua guru laki-laki itu. Kemudian hadorol mudarrisuna ya. Hadorol mudarrisuna. Telah hadir atau telah datang mudarrisuna, para guru lelaki itu. Itu ya. Ini contohnya adalah untuk mudzakkar. Maka fi'ilnya ini ya tidak ada ciri muannas di sini. Paham ya? Nah, kalau untuk muannas mesti harus dihadirkan ciri muannas. Apa ciri muannas? Untuk fi'il madhi ta ta'nis sakinah ya. Ta ta'nis atau ta ciri perempuan sakinah bersukun. Nah, akan tetapi di sini nah ingat, ini karena ketemu dua sukun ya, maka kemudian dikasrohkan di sini. Ini kasroh lil munasabah saja. Ya. Jadi pada hakikatnya ini adalah sukun di sini ya. Aslinya apa? Hadorat il. Hadorat. Ini anak ingat tuh ada dosen dari Sudan. Kalau ngajar tuh gitu il. Hadorat il mudarris. Hadoratil mudarris satu. Aslinya apa? Hadorat il mudarris. Ya hadorat ini fi'il maklum. Paham ya? Al mudarris satu. Nah, ini fa'il. Dan lihat dia marfu. Marfunya dengan apa? Kalau yang pada ciri pada baris pertama dhammah ya. Kenapa dengan dhammah? Karena mufrad ya. Fi'ilnya isimnya mufrad nih. Fa'ilnya mufrad. Pada baris yang kedua ini berdasarkan baris ya.
Ini hadorol mudarisani, kemudian hadorotil mudarisatani. Ciri marfu'nya dengan apa? Alif. Kenapa dengan alif? Ya, tasniyah boleh, dikatakan tasniyah, musanna boleh. Nah, hanya perbedaan pada baris ketiga nih. Kalau untuk muzakkar, karena dia jamak muzakkar salim, maka ciri marfu'nya dengan apa ini? Dengan wawu ya. Betul ya? Hadarul mudarrisuna. Kenapa? Karena dia jamak muzakkar salim. Adapun yang kedua hadaratil mudarrisatu. Nah, ini dengan apa nih ciri marfu'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena dia adalah jamak muannas salim. Ya, gitu. Jadi ini sudah pernah Anda terangkan bahwasanya setiap isim itu memiliki ciri masing-masing. Ada yang dengan apa? Dengan harokat, ya. Ciri i'rab itu kan gitu. Ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf, gitu, ya. Dan juga ciri i'rab itu ada yang takdiri, ya. Ada yang diperkirakan, ya. Ada yang zahir. Ya, kalau zahir apa? Nampak, ya. Kalau ini zahir kira-kira zahir atau takdir? Muqaddar, afwan. Zahir atau muqaddar? Zahir. Kenapa zahir? Ya, karena isim-isimnya ini isim yang memang ciri i'rabnya zahir, gitu. Paham ya? Gitu. Nah, kemudian ini anwa'ul fa'ili, ya, macam fa'il. Nah, ini fa'il dia terbagi dua. Anwa'ul fa'ili, macam-macam fa'il. Ini fa'il terbagi dua. Ada yang zahir. Nah, zahir. Apa nih zahir? Maksudnya adalah isim zahir. Masih ingat kan pengertian daripada isim zahir itu apa? Isim zahir itu apa? Madalla ala musamman. Yang menunjukkan kepada yang dinamai, gitu. Itu adalah isim zahir, gitu. Coba pada contoh di sini yajlisu thalibu. Yajlisu thalibu. Mana fa'ilnya? At-thalibu. Dan dia adalah isim apa? Zahir, ya. Yajlisu thalibu tuh dia. Ya. Dia zahir. Pokoknya gini, kalau zahir itu selain domir ya atau isim isyarah gitu ya. Pokoknya zahir itu ya menunjukkan kepada yang dinamai. Boleh nggak nama orang? Yajlisu Muhammadun misalkan. Boleh? Boleh. Ya pokoknya isim zahir lah ya. Dan kita sudah pernah belajar terkait dengan isim zahir ini ya. Kemudian yang kedua nih, tajlisu thalibatu. Mana fa'ilnya? At-thalibatu. Gitu. Nah, ini ya. Kembali nih, Anda mengetengahkan dua contoh. Yang contoh pertama ini untuk muzakkar, contoh kedua untuk muannas, ya. Dan ini terlihat nih, ini fi'il apa nih? Yajlisu. Anda menggunakan contoh fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yajlisu thalibu. Yang kedua, tajlisu thalibatu. Jadi kaitannya ini bukan dengan zaman si fi'ilnya itu, bukan. Tapi ini kaitan dengan bentuk ya, atau bina daripada fi'ilnya itu. Jadi kalau binanya bina maklum, ingat, bina fi'ilnya bina maklum. Maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan fa'il gitu, ya. Dan nanti kalau bina majhul, ya, nanti kita akan belajar di naibul fa'il dan nanti diterangkan dengan prosesnya. Ya. Nah, ini jadi fa'il yang pertama zahir. Jadi kita berbicara tentang fa'ilnya nih. Ini zahir. Nah, kalau mudmar itu domir maksudnya, ya. Disembunyikan. Nah, pokoknya domir lah. Domir gue zahir ya. Mudmar, contoh jalas tu. Nah, mana tuh domirnya? Pada jalas tu mana domirnya? Tu. Itulah domirnya. Dan itu fa'il. Paham ya? Jalas tu. Apa artinya? Jalas tu. Aku telah duduk. Jalas tu. Ya, kali ini ya jelisu tolibu, ya, sedang duduk tolibu. Tolibu apa tuh? Mahasiswa itu. Tajlisu tolibatu, sedang duduk mahasiswa itu. Kalau yang ini mudmar, jalas tu, aku telah duduk. Ajlisu, coba mana fa'ilnya?
Mustatir. Ya, domir mustatir. Apa domir mustatir? Domir yang disembunyikan. Atau domir yang tersembunyi lah, yang disembunyikan ya. Ajlisu. Kalau hamzah ini apa nih sih? Ada hamzah. Ajlisu. Nah, betul. Itu ada huruf mudhari'ah. Ya. Nah, jadi kalau pada jalastu, nah ini domirnya domir yang apa? Baris. Apa baris itu? Nampak. Ya, jalastu. Mana domirnya? Tu. Gitu. Kalau pada ajlisu, mana domirnya? Mudmar. Mustatir ya. Mustatir. Ajlisu. Saya sedang duduk. Gitu ya. Kedua-duanya sih sebenarnya domirnya ana gitu kan. Ana itu apa? Saya. Gitu. Hanya perbedaannya kalau pada jalastu itu baris, ya. Kalau pada ajlisu itu mustatir. Paham ya? Gitu. Yuk kita lanjut sekarang. Apa nih? Ahkam ya. Ahkamul fa'il. Ahkamul fa'il. Silakan. Ustaz siapa nih? Ustaz Nur Falah dibaca nih. Jim ahkamul fa'ili. Awalan wujubu raf'ihi. Saniyan wujubu wuqu'ihi ba'dal fi'lil ma'lumi aw fi ma'nahu. Salisan wujubu baqa'i fi'lihi bi sighatil mufradi wa in kana al-fa'ilu musannan aw jam'an. Nah, sampai situ dulu. Tapi ini PowerPoint-nya tidak terlalu bagus ya, tapi nggak apa-apa. Kalau yang punya bukunya bisa lihat di bukunya, jelas. Ahkamul fa'ili ya. Ahkamul fa'ili, hukum-hukum fa'il. Yang pertama adalah wujubu raf'ihi. Nah, fa'il wajib marfu ya. Betul kan? Kita kan sedang bahas apa ini? Marfu'atul asma. Ya tentu saja hukum yang pertama fa'il itu wajib marfu. Wujubu raf'ihi. Makanya tadi kan hadorol mudarrisu, hadorol mudarrisani itu. Hadorol mudarrisuna. Itu dengan ciri marfu masing-masing. Ya tergantung isimnya, ya. Ciri marfunya tergantung isimnya. Yang kedua, wujubu wuqu'ihi, wajib letaknya. Wajib terletaknya. Nah, udahlah, wajib letaknya ba'dal fi'lil maklum, setelah fi'il maklum. Jadi bina fi'ilnya bina apa? Bina maklum. Apa? Aktif ya. Sering kita terjemahkan apa? Aktif. Au pi maknahu, atau yang semakna dengannya. Nah, untuk au pi maknahu, kayaknya ini di buku ini ya, kita belum bahas ya. Ya, betul ya, belum bahas ya buku ini. Karena kalau di buku ini kita baru bahas fi'il maklum saja. Kalau mau contoh di hadis yang terkenal itu tuh di Bulughul Maram, ya, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Huwa tahuru, at-tahuru itu, nah itu yang semakna dengan fi'il maklum itu. Maka ma'uhu itu dia sebagai apa? Sebagai fa'il untuk at-tahur. Ya, fil bahri. Itu yang di Bulughul Maram. Ini kan hadis yang paling terkenal. Di baharan Qur'an tawin apa deh. Hadis pertama itu pasti yang pertama itu yang paling kita hafal. Sampai sekarang pun ya itu-itunya. Ya, kesananya malah random ya, kebanyakan random nggak hafal kan. Bil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Nah, itu juga sama. Maitatuhu itu untuk fa'il jadi apa? Untuk al-hillu. Gitu. Paham ya? Itu au bi ma'nahu. Gitu. Kalau yang baca Bulughul Maram tahulah hadis ini ya. Karena itu hadis pertama. Hadis pertama dan paling kita hafal. Ya, kesananya masuk keting kan. Yuk, yang ketiga sekarang. Wujubu baqa'i fi'lihi bisi gotil mufrad. Wah, ini. Wajib tetapnya fi'il bisi gotil mufrad dalam bentuk mufrad. Tuh, jadi si fi'ilnya tetap harus berbentuk mufrad. Wa in kana fa'ilu, walaupun fa'ilnya itu musannan atau jam'an. Nah, makanya tadi dicontoh ya, walaupun si fa'ilnya itu musanna atau jamak, coba lihat fi'ilnya. Kan tetap mufrad. Betul ya? Hadarul mudarrisu, hadarul mudarrisani, hadarul mudarrisuna gitu. Gitu. Karena masih ingat ini, ya dulu pernah salah ini waktu mengerjakan ini di I'dad Lughawi.
Ingat sampai sekarang. Makanya kaidah ini kaidah kunci. Anak kira mau dapat 100 gitu kan. Ternyata karena salah gitu ya. Yujubu baqa fi'lihi, wajib tetapnya fi'il bisigotil mufrad dalam bentuk mufrad wa in kana al fa'ilu musannan au jam'an. Walaupun fa'ilnya itu musanna atau jama'. Jadi si fa'il itu walaupun dia musanna atau jama', fi'ilnya itu dalam keadaan mufrad. Maka tadi coba lihat di contoh. Hadarul mudarrisu, hadarul mudarrisani. Ya, tuh. Hadarul mudarrisuna. Gitu. Dan tidak boleh berubah. Kalau apa? Kalau jumlahnya akan kita belajar di fi'il jumlah apa nih? Jumlah apa? Fi'liyah. Ya, nah, nanti berbeda lagi kalau jumlah ismiyah, ya. Makanya ini ada nuhat yang beliau tuh bukan menerangkan marfu'atul asma mansubatul asma. Enggak. Menerangkan apa? Tentang tarkib. Beliau terangkan itu dimulai dari jumlah, dan beliau juga bukan mulai dari jumlah fi'liyah, beliau mulai dari jumlah ismiyah. Dari susunan mubtada khobar. Gitu. Ya, orang Saudi dulu anak ikut daurah beliau. Apalagi siapa namanya? Ya itu yang dari King Saud University. Ya, dari Universitas Malik bin Saud dulu waktu di Unpad kan ikut daurah tuh sama beliau. Jadi beliau itu begitu. Jadi beliau itu bagi mulai dari jumlah ismiyah, mubtada khobar. Nah, itu kan umdah gitu kan. Kemudian jumlah fi'liyah, fi'il fa'il itu. Kemudian umdah dapatlah kata beliau. Nah, masih ingat tuh beliau bagi saat gitu. Emang beliau dokter ilmu nahwu ya. Ya orang Arab dokter ilmu nahwu ya pasti lah. Gitu ya. Ada nggak orang Arab yang nggak bisa nahwu sorof? Ada. Kalau nggak belajar. Orang Indonesia saja tidak semua menguasai grammar bahasa Indonesia, betul ya? Orang Sunda tidak semuanya menguasai undak usuk bahasa Sunda kan? Itu. Ya. Yuk lanjut sekarang yang kaidah nomor 4. Ustaz Syihab. Wujubu tanasubil fi'li bil fa'ili bitadhkiri wa ta'nisi. Unzur ila al-amsilati sabiqati li bayani hadhihi al-ahkam. Wah, terus khamisan qad ya'ti al-fa'ilu ba'da al-maf'ul bih aw ba'da kalimatin ukhra la yattasilu bi fi'lihi mubasharatan. Lahidil amsilatal atiyah. Yang keempat nih, wujubu tanasub ya. Wajib cocok. Wah, harus cocok. Wajib cocoknya fi'il bil fa'ili dengan fa'il bitadzkir wa ta'nis. Nah, kalau ini mah harus cocok. Dalam hal muzakkar muannas. Berarti fi'il itu nih, gampangnya ya. Nih fi'il apa? Muzakkar, muannas. Fi'ilnya muzakkar, fa'ilnya muzakkar. Gitu ya. Kan Ustadz ada ya nanti, bukan sekarang sih, bukan di buku ini juga gitu kan. Si fa'ilnya itu muannas, tapi fa'ilnya itu muannas, fi'ilnya itu muzakkar. Bisa begitu? Ya nantilah kita belajar. Bukan di buku ini. Kan, tapi kalau di buku ini ya ini kan baru muqaddimah ya. Unzur ilal amsilati sabiqah. Nah, perhatikan ya kepada contoh-contoh yang tadi lah ya. Sabiqah itu yang telah lalu, yang maksudnya yang tadi. Dibayani hadil ahkam, untuk menjelaskan hukum ini. Sudah kan tadi ya jelas. Hadarul mudarisu. Kalau muannas gimana? Hadaratil mudarisatu. Yang kelima. Wah, ini anak enggak keambil nih ya. Copy paste-nya nih yang kelima. Qad ya'til fa'ilu. Nah, ini qad kalian. Qad ya'til fa'ilu, terkadang datang fa'il ba'dal maf'ul bih, setelah maf'ul bih. Nah, itu. Jadi tidak bersambung langsung, au ba'da kalimatin ukhra, atau setelah kalimat yang lain. La yattasilu bi fi'lihi mubasyaratan, tidak bersambung dengan fi'ilnya secara langsung. Ya, nah, ini. Jadi kan kalau kaidah yang ininya, yang pokoknya fi'il fa'il gitu. Hadarul mudarisu begitu. Nah, ini enggak, tapi fa'ilnya itu datang setelah
terselang dulu oleh kalimat yang lain atau setelah terselang oleh maf'ul bih gitu. Lahidil amsilatal atiyah. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini nih. Ada 4 ya. Amaroni ustazun. Amaro fi'il. Nah, ini sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, baru fa'ilnya mana? Ustazun. Amaroni ustazun. Gitu. Telah menyuruh kepadaku ustazun, ustaz. Wah, yang ustaz tukang titah imannya. Titah bagaimana teh? Amaroni ustazun. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, sa'alani dzata yaumin waladun. Wah, ini terhalang oleh berapa kalimat ini? Sa'alani telah bertanya ni kepadaku dzata yaumin, dzata pada satu hari, waladun. Mana fa'ilnya? Waladun. Coba itu terhalang oleh berapa kalimat itu? Ni, kemudian zata, kemudian yaumin. Ni-nya itu maf'ul bih, zatanya ya dzaraf ya. Mudhof, kemudian yaumin mudhof ilaih. Tuh. Hebat ya. Yang ketiga nih. Ini ayat Quran ya. Surat apa ini teh? Ya, pokoknya ada ya di Quran ya. Pokoknya ada gitulah di Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Betul ya, ada di Quran ya, ada? Ada lah ya. Pasti ada. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama semuanya hanya yakhsya yang takut Allah kepada Allah. Nah, Allah itu maf'ul bih. Min ibadihi dari hamba-hambanya al ulama'u. Ya, hanyalah para ulama. Nah, maka al ulama di situ marfu. Kenapa? Karena dia ada apa? Fa'il. Nah, antum jangan salah ini bacanya, jangan innama yakhsyallahu. Wah, itu salah itu maknanya. Kalau dibaca apa? Innama yakhsyallahu. Kenapa? Kalau innama yakhsyallahu, siapa yang takut nanti? Allah. Waliyadzubillah. Betul ya? Sementara Allah terbebas dari sifat-sifat seperti ini. Paham ya? Gitu. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya al ulama, hanya para ulama. Tip yang keempat nih. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Pada la yadkhulul jannata illal mu'minun. Mana fa'ilnya? Al-mu'minun, ya. Nah, dan ini apa nih? Istisna. Nah. Betul ya? Illal mu'minun. Jumlahnya goyer tam. Oh ya. Apa namanya? Nakis manfian. Betul ya? Nakison manfian. Nakisan manfian. Ya kalau nakis kan seperti ini ya nanti tergantung kepada tuntutan. Ya, sebagai apa dia setelah ilahnya itu? Ya kalau yang dibutuhkan fa'il ya sebagai fa'il, betul? Nah, la yadkhulul jannata illal mu'minun. Dan nanti insyaallah akan kita bahas lah. Dan nanti pada bab istisna ya, kita segarkan kembali ingatan kita. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Nah, pada yang pertama ustazun marfunya dengan dhammah, waladun marfu dengan dhammah. Ya karena mufrad ini. Al ulama'u marfu dengan dhammah juga. Ini apa nih? Kenapa nih? Dia taksir ya. Kalau ini la yadkhulul jannata illal mu'minun marfu dengan apa? Wow, kenapa dengan wow? Jamak mudzakkar salim. Sekarang al-amsilatul lil i'rab. I'rab mah sudah bagian antum. Ya, sekali awang, silakan. Yang nomor 1. Hadarul. Hadarul mudarrisu. Hadaru fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Coba terangkan. Hadarul mudarrisu apa tuh? Hadaru. Coba terangkan dulu. Terjemahkan. Hadaru. Hadara, dia seorang laki-laki telah hadir. Telah hadir seorang mudaris, gitu kan ada fa'ilnya. Hadara mudarisu. Hadir seorang guru. So, hadara. Hadara. Untuk terjemahkan tuh ya robnya. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fi'lun madin adalah sebuah fi'il madi. Mabniun yang mabni 'alal fathi atas fathah. Nah, di mana tuh fathah? Ro lam fi'il ya. Lam fi'il. Sok lanjut. Al mudarrisu fa'ilun adalah
fa'il marfu'un yang marfu wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun dhammah li'annahu mufradun, karena isim ini adalah isim mufrad pada huruf sin. Betul. Ya, betul. Mumtaz. Gitu ya. Ini yang pertama. Sok lanjut sekarang contoh yang kedua. Ustaz siap sok. Yahdurul mudarrisani. Dua mudaris telah hadir. Masa dua mudaris sedang atau akan hadir. Ya hati-hati, itu fi'il mudhari itu. Afwan. Sok. Ya anak afwanin. Sok yahduru fi'lun mudhari, adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa sih? Fi'il mudhari itu apa? Ya, yang menunjukkan kepada masa sekarang. Waktu. Waktu sekarang. Atau akan? Atau yang akan datang. So. Fi'il mudhari yang dimarfukan. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya dhammatun. Dhammah. Al-mudarrisani yaitu fa'il marfu'un yang dimarfukan, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya alif, al-alif, li'annahu musanna, karena dia musanna. Betul. Apa musanna? Isim 2. Isim tasniyah. Tasniyah. Menunjukkan kepada jumlah 2 katanya. Yuk, terakhir sekarang sok. Untuk setelah hadharal mudarrisuna, telah hadir para guru. Hadhara fi'lun madin, adalah fi'il madhi mabniun yang mabni alal fathi, atas huruf fathah pada dalam fi'il huruf ra di sini. Bukan huruf fathah, itu atas fathah begitu. Al mudarrisuna fa'ilun, adalah fa'il marfu'un yang dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya al waw, li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, karena isim ini adalah isim mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, begitu ya, gampang nih ya. Asal antum tahu ini yang gini nih. Sebutkan dulu hadara teh fi'il madi gitu kan. Kalau fi'il madi pasti mabni kan? Gitu. Mudarrisun fa'ilun marfu'un gitu. Gampang lah ya. Ini nah gini, i'rab itu bukan berdasarkan hafalan. I'rab itu berdasarkan pemahaman, kalau antum mau tahu. Ya. Kalau dulu kan di pesantren, menghafal i'rab. Wah, dalam pandangan anak bukan begitu. I'rab itu dari apa? Dari pemahaman. Paham ya? Kalau antum paham, insya Allah bisa i'rab gitu. Ya. Nah, udahlah segitu dulu ya untuk ini, dan alhamdulillah silahkan pada kaum muslimin dan muslimat, ikhwafillah sekalian yang ingin menyalurkan donasi terbaiknya untuk membantu operasional pesantren Maki dan juga pengembangan program ini, bisa menyalurkan infaknya melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 0041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 704962027 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 085795555657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSI, BNI Mobile, dan apa saja aplikasi yang menerima kris, silahkan di-scan saja ya krisnya di sini untuk menyalurkan donasinya untuk pengembangan program pesantren Maki, Yayasan Amal Mata Hati, dan juga Maki Media Channel. Anda haturkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyaksikan program ini, juga pada asatidzah pesantren Maki, ada Ustaz Sihab dan juga Ustaz Nur Falah yang telah menyertai dalam proses tasjilat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Ya, afwan ala kulli nuqsan, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam program yang selanjutnya. Ala kulli hal, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.